Insinyur Soekarno pernah berkata, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Priyambodo dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjabarkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pribadi bangsa yang tercermin dalam sikap dan mental anak bangsa, para pemimpin, serta negarawan Indonesia. Akan tetapi, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih jauh dari sempurna. Ini terbukti dengan meningkatnya kasus korupsi, tindakan asusila, dan tindakan narkoba merupakan bukti bahwa napas dan gerak manusia Indonesia belum sejalan dengan norma fundamental bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pendidikan formal yang menciptakan generasi penerus bangsa mengajarkan Pancasila sebatas hanya lahirnya saja dan baik buruknya moral. Pancasila yang terdiri dari 5 sila memang mudah untuk dihafalkan, tetapi timbul suatu pertanyaan, bagaimana mengkonkretkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Baiklah, di sini saya akan menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita aplikasikan, baik itu dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama, kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilanjutkan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaannya yang berbeda terhadap Tuhan yang Maha Esa, membina kerukunan hidup di antar sesama umat beragama dan kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Adapun sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, ras, jenis kelamin, warna kulit, dan kedudukan sosial. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling tenggang rasa dan tempo seliro, sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Sila ketiga, dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebangsaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
Ingat persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai warga negara, masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Adapun sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan rasa persatuan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Semoga kita sebagai anak bangsa Indonesia dapat mengimplementasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang Pancasialis. Hal ini harus kita kembangkan dan kita dorong dalam hati nurani dalam perbuatan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap kurang sopan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.